Faye. I hope you are doing great and always in happiness. Today I come up with a grammar topic. Simple present using to be as the predicate. In this video, I will speak in both English and Bahasa because this video is also intended for Indonesian students. But before we go on the lesson, don't forget to subscribe, like, comment, and activate the notification bell all part. Thank you. Simple present tense adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris. Simple present tense dipakai untuk menyatakan satu, general truth atau kebenaran umum atau teori. Contohnya, bumi berputar mengitari matahari. The earth goes around the sun. Atau the earth circles the sun. Air mendidih pada titik 100 derajat Celcius. The water boils at 100 degrees Celsius. Hewan, tumbuhan, dan manusia membutuhkan air dan makanan untuk bertahan. Animals, plants, and humans need water and food to survive. Jadi yang pertama adalah general truth. Yang kedua adalah untuk menyatakan habitual action atau habits atau kebiasaan. Contohnya, aku pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every day. Adikku mengerjakan PR setiap malam jam 7. My sister does her homework every night at 7. Mereka belajar matematika setiap pagi. They study mathematics every morning. So, nomor 2 tadi adalah untuk menyatakan kebiasaan atau habit. Nomor 3 atau nomor 3 untuk menyatakan future timetables atau jadwal di masa depan. Walaupun ini di masa depan, bukannya di masa sekarang, tapi untuk menyatakan jadwal tetap harus menggunakan simple present tense. Contohnya, kereta berangkat jam 9 besok. Besok itu adalah waktu untuk future atau untuk di masa depan. Tapi tetap untuk menyatakan ini kita harus menggunakan simple present tense. The train leaves at 9. Kereta berangkat jam 9. Lalu bagaimana dengan number 4? Number 4 is simple present tense is used for expressing permanent situation. Untuk menyatakan situasi yang permanen saat sekarang. Contohnya, ayahku bekerja sebagai guru. My father works as a teacher. Atau mereka bekerja di sekolah. They work at school. Dia tinggal di apartemen itu. He lives in that apartment. And number 5 is simple present tense is used in others like when you are telling stories, in the newspaper headlines, or giving a direction. So, sampai saat ini kalian bisa memahami kan? You can understand that simple present tense is used for general truth, habitual action, future timetables, permanent situation, and others. Di video kali ini kita akan belajar tentang menggunakan simple present tense yang diikuti atau yang menggunakan to be sebagai predikat. Kenapa? Karena sebenarnya ada jenis kalimat lain yang menggunakan kata kerja sebagai predikatnya. Kali ini kita akan belajar yang menggunakan to be. Tapi sebelumnya, mari kita berkenalan dengan 3 hal. Yang pertama, to be itu sendiri, lalu pronouns, dan yang ketiga adalah parts of speech. Apa itu to be? Dalam bahasa Inggris ada 5 to be. 3 untuk tenses present simple atau simple present, dan 2 untuk simple past, untuk menceritakan masa lalu. Untuk simple present, yang pertama adalah is, yang kedua adalah am, yang ketiga adalah are.
Kenapa ada 3? Karena nanti mereka akan mendampingi pronouns. Jadi pemakaiannya sesuai dengan pronouns. Nah, mari kita kenalan dengan pronouns. Pronouns adalah kata ganti orang. Dalam hal ini, kalian akan belajar pronouns sebagai subjek atau pelaku di awal kalimat. Ada 7 pronouns dalam bahasa Inggris. The first one is I. Kalian sudah tahu semuanya, I itu adalah aku atau saya. And then you, kamu. We, kami atau kita. They, mereka. He, dia laki-laki. She, dia perempuan. It ini adalah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan itu atau ini. Ini menunjuk pada benda atau hewan atau tumbuhan yang berjumlah 1. The cat bisa diganti it. The clothes, pakaian, tapi harus 1 ya, bisa diganti oleh it. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada 7 pronoun yang harus diingat. The first one is I, you, we, they, he, she, and it. Jangan lupa, please keep in your mind. Lalu kita akan berkenalan dengan yang namanya parts of speech. Parts of speech. Ada banyak part of speech in English. But ada 4 besar yang harus kamu hafal betul-betul karena akan selalu dipakai. The first one is, ada yang namanya verb. Apa itu verb? Verb adalah kata kerja. Kata kerja adalah kata-kata yang membutuhkan gerak badan atau sesuatu yang dikerjakan. Seperti makan, eat, minum, drink, menulis, write, membaca, read, dan lain sebagainya. Lalu, part of speech yang kedua adalah adjective. Adjective adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menggambarkan suatu benda atau seorang manusia atau seekor hewan, apapun itu asal benda. Jadi adjectives adalah kata-kata yang menggambarkan karakter dari suatu benda. Adjectives itu mungkin kalian belum tahu istilahnya, tapi kalian sudah tahu beberapa kata yang termasuk ke dalam adjectives. Kalian pasti sudah mendengar kata beautiful, beautiful, handsome, smart, clever, diligent, lalu humble, lalu cute, lalu kind, lalu nice, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan adjectives. Nomor 3 adalah noun. Noun adalah kata benda. Apapun benda, mau itu abstrak ataupun tidak, itu disebut noun. A book, a lamp, a pencil, a bag, a girl, a boy, a student, a doctor, a cat. Lalu yang keempat adalah adverb, kata keterangan. Ada 4 adverb dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah adverb of time yang menunjukkan waktu, at 9 o'clock, on Saturday, ya seperti itu. Lalu ada adverb of place, at school, at home. Adverb of place adalah menunjukkan kata keterangan yang menunjukkan tempat. Lalu ada yang namanya adverb of frequency, keseringan atau tidaknya melakukan sesuatu.
Kalian mungkin sudah mendengar yang namanya always, usually, sometimes, often, lalu seldom, never. Lalu kalian mungkin pernah mendengar yang namanya beautifully, patiently, cleverly. Lalu ada yang namanya carelessly. Kata sifat yang ditambah li itu adalah adverb of manner nomor 4. Jadi adverb termasuk salah satu dari part of speech number 4. Mari kita review tentang part of speech. Number 1 is verb, kata kerja. Number 2 is adjectives, kata sifat. Number 3 is a noun, kata benda. And the last is adverb, kata keterangan. Dan adverb sendiri ada 4. Adverb of time, menunjukkan waktu. Adverb of place, menunjukkan tempat. Adverb of frequency, menunjukkan keseringan melakukan sesuatu. And adverb of manner, menjelaskan kata kerja. Let's talk about patterns atau rumus kalimat atau pola kalimat. Dalam kalimat simple present tense yang menggunakan to be sebagai predikat, rumusnya adalah subject ditambah to be, lalu diikuti oleh noun, adjective atau adverb. Semuanya sudah kita pelajari sebelumnya. Subjek adalah pronoun seperti I, you, we, they, he, she, it atau nama seseorang. Lalu diikuti oleh to be. To be dalam simple present tense ada 3, yaitu is, am, are. Kenapa ada 3? Karena mereka akan dipasangkan dengan pronouns yang tadi. Lalu diikuti dengan a noun, kata benda, adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Mari kita pelajari pembagian to be. Am akan dipasangkan dengan I, sehingga menjadi I am. Bisa disatukan menjadi I'm. He dipasangkan dengan is, menjadi he is atau his. She dipasangkan dengan is, menjadi she is atau she's. It dipasangkan dengan is, menjadi it is atau its. Bagaimana dengan you, we, dan they? You, we, dan they berpasangan dengan are. You are atau you're. We are jadi we're. They are their. Nah, seperti itu. Contoh kalimatnya adalah I am. Contohnya diikuti oleh kata benda, misalnya I am a student. Lalu yang diikuti oleh kata sifat, misalnya he is handsome. Lalu yang diikuti oleh adverb, misalnya they are at school. Mari kita tambah contoh-contoh lainnya yang menggunakan kata benda. Kata benda bisa berupa pekerjaan, seperti student. Student bukan pekerjaan ya, tapi status. Tapi tidak masalah, bisa dipakai. Student, doctor, teacher, nurse, dentist, lawyer, a judge, a soldier, a policeman, a sailor, dan lain sebagainya. Misalnya, she is a doctor. He is a nurse. I am a student. They are football players. We are dentists. Dan lain sebagainya. Bagaimana dengan yang menggunakan kata sifat? I am smart. I am kind. He is handsome. He is handsome and kind. She is gorgeous. She is gorgeous and humble. It is cute. The cat is cute. They are brilliant football player. We are diligent students. Mudah kan? Bagaimana dengan kalimat yang menggunakan adverb?
Contohnya, aku berada di sekolah saat ini. I am at school right now. Mereka berada di lapangan saat ini untuk bermain bola. They are at field right now for playing football. Kalimat yang tadi adalah kalimat positif. Artinya dalam kalimat tersebut tidak ada kata not. Bagaimana dengan kalimat negatif? Mudah sekali. Kita tinggal menambahkan not di depan atau setelah am, setelah is, dan setelah are. Jadi rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah not ditambah noun, adjective atau adverb. Am not jika disingkat menjadi I'm not. Sedangkan is jika disingkat menjadi isn't. He isn't a doctor. She isn't beautiful and smart. It isn't cute. Jadi is dan not isn't. Bagaimana dengan are? Are jika ditambah not. Jika digabung menjadi aren't. They aren't students. We aren't football players. You aren't a good boy. Jadi, mudah kan jika mau menjadi kalimat negatif? Masih ada satu kalimat, yaitu kalimat tanya atau interrogative sentence. Diawali dengan apakah. Nah, bagaimana pola untuk kalimat interrogative? Kalimatnya atau rumus kalimatnya adalah to be ditambah subject. Jadi si to be dan subject bertukar ya. To be, subject ditambah noun, ditambah adjective atau ditambah kata keterangan atau adverb. Lalu question mark. Apakah ayahmu seorang guru? Is your father. Ingat, your father adalah laki-laki dan satu. Bisa digantikan dengan he. Jadinya, is your father. Jadi, is yang dipakai. Is your father a teacher? Atau is he a teacher? Apakah ibumu seorang ibu rumah tangga? Is your mother a housewife? Ingat, seorang ibu dan dia satu orang bisa diganti she. Is she a housewife? Jawabannya, nah, untuk pertanyaan seperti ini, jawabannya mudah. Yang pertama adalah jika iya, maka kamu polanya kan seperti ini. Yes, koma, lalu pronoun yang ditanyakan, lalu to be yang sesuai dengan kalimat tanya. Jika pertanyaannya is she a housewife? Maka jawabannya adalah yes, she is. Bagaimana jika jawabannya tidak? Rumusnya adalah no ditambah pronoun ditambah to be negatifnya. Is your mother a nurse? Atau is your mother a housewife? No, she isn't. Jika bagian is. Bagaimana dengan bagian are? Are they good football players? Kalau jawabannya iya berarti yes, they are. Jika tidak, maka jawabannya adalah no, they aren't. Sama polanya dan mudah penerapannya. That's all about my video for today. Itulah video untuk hari ini. I hope you can understand, and if you don't, you can learn more and you can repeat our lesson for today. Thank you very much for watching. I hope my video will be useful for you. I will see you again soon.